Amin ya Allah. Baik ibu-ibu, nih saya sebenarnya sih sedikit ada materi yang pernah saya sharingkan juga di Jawa Barat sana ya, untuk ibu-ibu yang mohon maaf, ibu-ibu yang kurang secara ekonomi gitu ya, karena mereka itu kan tidak pernah punya kuota gitu ya. Nah itu kebetulan saya sempat ngisi ini, dan ini pun saya ambil materi ini dari mentor saya juga gitu ya, yang kebetulan saya gabung di institut tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi barokah. Baik ya ibu-ibu, sebelumnya ini semua nggak ada yang kebetulan kita hadir di sini, karena kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang udah harus seperti ini gitu ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan siapa tahu saya menjadi wasilah buat ibu-ibu minimal gitu ya, walaupun di sini pasti ada yang jauh lebih baik. Sebelumnya mungkin saya ingin doa dulu lagi kali ya, karena saya kalau mau mulai tanpa doa ini tuh kayaknya kurang afdol. Mungkin ibu-ibu bisa mohon untuk menundukkan kepala sebentar gitu ya. Kita bermuhajat dulu sebentar aja. Kebetulan di sini pasti ada juga yang di bidang kesehatan. Saya pun nanti akan sharing di bidang kesehatan. Mungkin mohon maaf Mbak Devi ya, mungkin Mbak Devi bisa bulan depan untuk kesehatan gigi. Oke, baik. Mohon kita lepaskan dulu kegiatan kita di dunia ini ya, kita seriuskan sebentar. Baik, terima kasih. Saya awali dengan salam dulu ya, dan juga mudah-mudahan salam ini menjadi penuh rahmat dan keberkahan, dan juga kita semua berada di penghuni surga. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilman lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Duhai Allah, Rabb yang maha menatap, tataplah kami semua yang hadir dalam pertemuan rutin PKK ini dengan tatapan yang penuh kasih sayang dan cinta-Mu ya Rabb. Jangan biarkan kami, orang-orang yang Kau palingkan wajah-Mu dari kami, baik dalam kehidupan di dunia, apalagi kelak di akhirat nanti. Ya Allah, kami sadar bahwa hati-hati kami berada di genggaman jemari-Mu ya Rabb. Terkadang hati kami mengalami kondisi baik dan bahagia, namun juga terkadang hati-hati kami mengalami gundah gulana. Namun satu hal yang kupahami ya Rabb, bahwa hati ini makin merasa gelisah tatkala kami jauh dari-Mu ya Rabb. Maka jangan biarkan hati kami menjadi tergelincir, makin mengeras, makin jauh, sehingga kami tidak mengenal diri-Mu ya Rabb. Sehingga efeknya kami tak mengenal diri kami sendiri ya Rabb. Tidak sedikit dari kami capek ya Rabb dengan hidup ini, karena terlalu sibuk menggunakan topeng dalam hidup ini, karena merasa paling benar, merasa diri paling baik, paling suci, bahkan kepada orang-orang terdekat ya Allah, kepada pasangan kami, anak-anak kami, bahkan kepada orang-orang lain sekitar kami, termasuk tetangga kami ya Rabb. Padahal mereka adalah kebaikan-kebaikan, nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Rabb. Maka panggullah ya Allah diri ini agar menjadi hamba-hamba-Mu yang baik, agar dapat selalu dekat dengan-Mu ya Rabb. Dan bantu kami, bimbing kami ya Allah, dan agar kami dapat meneladani Rasulullah, dan agar kami ketika pulang dekat di sisi-Mu ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Astagfirullah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, terima kasih teman-teman. Itu doa yang kebetulan, doa yang nanti akan salah satu tema yang saya ambil, yaitu tema kita merasa kehilangan diri sendiri. Ini sekarang nggak ada slide ya, saya print aja. Saya pakai ini biar kelihatan ibu-ibu enak ya ngelihatnya. Ini kehilangan diri sendiri. Baik, sebelum saya lanjut, kira-kira, nih saya tanya dulu nih sama ibu-ibunya. Kira-kira ibu-ibu sekarang merasa nggak dirinya ada? Merasa. Kira-kira sekarang hati ibu lagi ada nggak? Gimana? Ada kira-kira? Ada, kalau nggak ada nggak bisa hidup sekarang, nggak ada di sini ya kan? Nah, kira-kira nih sekarang jiwa sama hati kita nyatu atau enggak? Nyatu. Nyatu ya ibu ya. Kalau enggak juga nggak ada di sini, ya kan? Nah, ibu-ibu, kehilangan diri sendiri ini maksudnya gimana sih kehilangan diri sendiri? Iya kan? Kita ini seperti ada tapi kita kayak terkurung gitu ya kan di dalam sangkar gitu ya. Nah, ibu-ibu sekarang saya tanya lagi. Ini karena waktu ini sebenarnya kalau masalah ini aja saya sudah 15 menit ya. Saya persingkat aja ya ibu-ibu. Sekarang saya tanya lagi ibu. Menurut ibu-ibu, ini apa kabar diri ya? Sekarang ibu-ibu bisa tanya ke diri sendiri. Apa kabar dengan diri ibu sendiri? Pernah bertanya ibu, apa kabar? Coba sekarang ibu pegang hatinya. Hati di sini bu. Iya, pegang dada kita, coba rasakan. Kira-kira pernah nggak kita menanyakan diri kita? Pernah nggak? Apa kabar gitu kan? Mungkin Bu Rati, apa kabar Rati gitu. Pernah? Nggak pernah ya. Kalau Buruk pernah nanya, apa kabar Buruk? Rukaya sendiri pernah? Nggak pernah. Kayaknya kita semua emang sama. Saya juga gitu jarang nanya kabar, apa kabar Eva gitu ya. Nah, tapi siapa yang selalu kita tanya? Orang lain. Kita ngerasa bagaimana ya teman kita, bagaimana ya dia. Bahkan nggak hanya nanya kabar mungkin ya teman-teman. Oh iya, tadi judulnya itu apa? Motivasi hidup ya. Sebenarnya ini sih bukan motivasi hidup ya, saya cuma sharing aja ya. Sharing aja bahwa ada ilmu tentang ini gitu kan. Nanti kalau motivasi hidup sih itu sebenarnya ke diri masing-masing ya kan, kalau motivasi hidup gitu. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut, kenapa kita kok jarang tanya kabar gitu tentang diri kita? Saya ingatkan kembali, fitrah kita itu sebenarnya apa, ibu-ibu? Fitrah kita ini sebenarnya apa? Mbak Ana, kira-kira fitrah kita apa Mbak Ana? Fitrah kita sebagai manusia ini kira-kira apa? Menurut Mbak Ana? Beribadah, iya benar. Kira-kira apa lagi Bu? Gak apa-apa Bu, santai aja nih, kita santai aja. Aku tegang, ini bukan ujian loh ya. Dapat dopres nanti, yang bisa jawab dapat dopres nanti. Kira-kira fitrah kita apa? Kadang kan kita sering dengar ya kata fitrah ya. Kembali ke fitrah, Idul Fitri. Selamat ya, sudah apa? Sudah fitrah. Katanya banyak lagi suci gitu ya, ada kembali ke nol. Sebenarnya fitrah kita itu apa sih? Fitrah kita adalah kita kembali ke yang menciptakan kita siapa? Allah ya. Mungkin mohon maaf di sini kalau ada yang di beda agama ya, ini sebenarnya bukan tauziah, bukan ya. Bukan ya. Kita pasti sama. Semua itu sama. Istilahnya tujuannya sama. Nah, fitrah kita itu sebenarnya kan kita ini ada yang menciptakan kita ya. Jadi Allah tuh telah memberikan kita apa? Fitrah itu kan. Nah, salah satunya tadi apa? Ya itu tadi, ibadah bisa. Kita diharuskan ibadah. Kemudian fitrah kita selanjutnya apa? Banyak fitrah yang dikasih oleh Allah, yaitu adalah fitrah-fitrah kebaikan.
Misalnya seperti berbuat baik, memaafkan, fitrah marah, fitrah sedih, fitrah bahagia, seluruh fitrah itu ada ya kan. Termasuk apa? Emosi. Nah, emosi itu kan bukan marah-marah aja, kata Aisyah Dahlan kan gitu ya. Emosi itu kan sebenarnya itu apa? Hah? Gimana Mbak Dewi? Ekspresi dari banyak rasa. Nah, betul. Ekspresi hadiah. Ekspresi kita sebenarnya itu fitrah. Jadi teman-teman, jadi ibu-ibu kalau misalnya ada tetangga kita atau ada siapa atau anak kita sedang marah, ya kita nggak usah marah, itu fitrahnya dari Allah gitu, dari Sang Pencipta kita. Ya kan, dia sedang mengekspresikan sebenarnya. Nah, emosi itu gimana gitu. Nah, hubungannya apa sama dengan kita tanya diri kita sendiri kan gitu ya. Nah, sekarang kita nggak pernah. Yang selalu kita tanya itu adalah orang lain. Karena apa ibu begitu? Karena kita tidak punya batasan. Itu kalau bahasa kerennya apa Mbak Devi? Mbak Devi ini biasanya tahu nih bahasa keren kayak gitu. Boundaries personal. Kita nggak punya ini masalahnya gitu lah ibu. Ya kan? Masalahnya kita nggak punya namanya tuh boundaries personal. Boundaries apa, personal apa itu beda kok. Beda ya? Enggak, maksudnya kita kan ibu nggak familiar sama bahasa ini. Masa? Itu batasan. Personal itu? Ya, personal. Masing-masing orang punya batasan sendiri. Nah, makanya enak sih kalau di sini gitu loh. Nggak perlu saya jelasin detail. Ada yang menjelaskan. Manager. Nah, itu artinya kita setiap orang tuh nggak punya batasan diri. Kenapa akhirnya kita itu nggak pernah nanya diri kita sendiri. Kita nggak tahu kabar kita. Kadang kita, maaf ya saya sambil minum ya. Jadi kita yang tahu tuh contohnya gini. Kalau analoginya gini aja deh Bu, biar saya mengartikan kenapa, apa kabar hubungannya, apa kehilangan diri sendiri. Ini karena saya harus persingkat. Saya ambil contoh gini deh. Ibu-ibu kalau mau pergi dalam suatu geng gitu ya. Terus besok pakai baju apa nih gitu ya. Pakai baju ini aja deh merah. Oh nggak warna-warni gitu. Nah, ada salah satu mungkin teman kita itu nggak pede. Terus nanya ke teman-teman geng. Aku pakai baju warna merah bagus nggak? Yang temennya yang satunya bilang, aduh kamu pakai baju merah kurang oke gitu kan. Kamu kelihatannya lebih gede gitu kan. Yang satu nanya, kayaknya kurang oke juga, kamu kayaknya kalau baju merah itu kelihatan pendek gitu ya kan. Kelihatan ini gitu dan macam-macam. Terus yang satunya lagi bilang, udah mendingan kamu warna ungu deh, warna janda lebih asik gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa teman-teman? Itu yang mereka komen itu sebenarnya apa? Persepsi kan, persepsi orang. Kita nanya gitu loh. Itu saking kita nggak punya batasan, akhirnya kita nanya. Itu sebenarnya udah salah satu kita kehilangan diri kita. Nah, kita dengan bertanya-tanya itu, kita merasa tidak percaya diri. Kita merasa diri kita nih kemana? Itu. Nah, kalau analogi yang lain itu apa ya? Sama, misalnya kayak mau masak, merasa nggak yakin, nggak pede, atau mau jualan, takut dinilai orang, takut ini, banyak semuanya. Sebenarnya itu kenapa? Karena kita merasa yang kita lihat itu apa? Luar, bukan dalam. Yang kita lihat itu, ibu-ibu ya, sama kayak saya dulu pun begitu. Bukan saya bicara berarti gini saya sudah tahu ilmunya, baru saya memahami. Oh seperti itu ya. Saya pun dulu begitu gitu ya. Kalau sekarang, insya Allah tetap. Kalau dulu itu kita tuh kayak, aduh gimana ya? Sekarang saya ingin dianggap baik gitu loh. Sebenarnya kita punya perasaan itu tuh ingin dianggap baik oleh orang lain, ingin dianggap bagus oleh orang lain, ingin dianggap keren oleh orang lain, ingin dianggap oke oleh orang lain, bukan kita gitu loh. Nah itu kenapa kayak begitu? Itu dikarenakan ibu-ibu karena kita memang punya luka batin di masa yang lalu. Ini saya persingkat supaya intinya kenapa begini, kenapa ini, kenapa begini. Itu kalau jabarin panjang banget. Nah
Itu karena apa? Kita dulu masa kecilnya ini nih ibu-ibu ya. Itu ada inget tahu nggak? Di sini ada yang psikologi nggak? Psikologi, ibu-ibu yang psikologi. Ada siapa? Hah? Saya dulu kenal Bu Rini ini masih gadis loh ya, mulai dari gadis. Sampai sekarang. Gadis. Dia makin belum menikah, saya tahu nih. Dulu masih langsing gitu ya. Sekarang langsung ya. Jadi Mbak Rini ini mungkin tahu saya siapa gitu ya kan. Oh, emang saya siapa Mbak Rini? Nah, itu kenapa? Karena kita punya masa dulu luka batin pada saat kecil. Kita dulu ingat nggak teman sama ibu kita tuh kalau kita disuruh berbagi. Kita punya nih makanan gini ya, ini makanan. Terus kita disuruh berbagi sama adik kita atau kakak kita. Ayo bagi dong, kamu harus bagi gitu ya kalau kita rebutan. Ya di apa namanya, dipaksa bahkan ya. Itu karena menurut orang tua itu perbuatan baik. Padahal kita punya masa yang namanya ego sentris. Nah, ibu itu tahu kan ego sentris. Ini dapat hadiah. Itu namanya egosentris. Itu masa di saat anak itu ego. Dia nggak tahu karena pada saat itu dia tidak mengenal gitu loh. Dan dia juga tidak tahu, ya saya mau mempertahankan dirinya gitu saya. Tapi ibu kita yang dulu nggak tahu kalau itu apa namanya, hal yang telah merenggut telah mencederai gitu tanpa disengaja gitu kan. Akhirnya membawa terus bahwa dia harus gitu setiap apa berbagi, dia tidak bisa punya batasan untuk mempertahankan dirinya. Nah, jadi mungkin punya ibu-ibu nih yang punya anak yang sekarang masih usia 2-6 tahun, tolong, bukan berarti itu kita tidak boleh, tetap kita kasih wawasan ke ini bahwa kita harus berbagi itu kebaikan. Hanya dikasih jeda gitu loh, ada caranya. Mungkin kita tanya dulu, kenapa nak kok belum mau berbagi gitu kan? Oh yang nggak mau ini kan punya aku, ini kan gini nggak mau, ini nggak, aku nggak mau. Kakak begini, mungkin adik begini gitu. Oh ya sudah, lagi nggak nyaman, tunggu sebentar ya. Tunggu ya, kita bilang juga sama adik kita atau kakak, tunggu sebentar ya, adik lagi kurang nyaman. Tunggu sebentar dia beberapa menit. Nanti adik mau kasih kan ya? Yakin ibu-ibu, itu anak pasti ngasih kok. Asal jangan dipaksa. Nah, dijaga masa egosentrisnya ini gitu loh. Itu mempengaruhi kita ketika dewasa sebenarnya. Nah, kita sering akhirnya kita tidak punya batasan diri. Kita susah menolak, kita sungkanan. Kita mau di ini, aduh nggak enak ada ini. Aduh ntar kalau nggak ikut ini. Bahkan sampai mungkin kita sekarang ini kalau diajak ibu-ibu teman-teman gitu, ayo ikut ini yuk. Kita sebenarnya nggak mau gitu ya. Tapi karena sungkan, mungkin satu karena takut nggak ditemenin, takut nggak punya temen, akhirnya mau. Padahal dia hatinya nggak. Sebenarnya yang nggak mau itu fitrah dari Allah gitu loh. Jadi fitrahnya itu hilang. Nah itu yang dibilang kehilangan diri. Kita tuh semakin jauh gitu loh. Pernah dengar healing? Healing itu apa kira-kira? Mbak Ana, healing itu kira-kira apa? Perasaan. Healing itu perasaan. Healing itu apa? Mbak Meli kayaknya tahu nih healing. Healing apa Mbak Mel? Healing itu apa? Refreshing ya, refreshing benar. Iya, healing itu bisa refreshing, jalan-jalan mungkin ya, seneng-seneng gitu ya, ya kan? Tapi kemarin saya ikut Aisyah Dahlan itu. Aisyah Dahlan mengatakan bahwa healing yang terbaik itu adalah healing yang mendekatkan ke Robnya, ke Sang Pencipta kita. Yaitu apa? Healing terbaik itu deketin majelis-majelis taklim. Itu saya merinding dengar ya Aisyah kemarin waktu mengulas tentang masalah healing, otak kanan, otak kiri ya. Itu merinding dengarnya. Nah ternyata healing yang selama ini kita lakukan itu adalah healing yang hanya semu, gitu kan? Jauh gitu. Mungkin kita pikir itu memfreshkan diri gitu lah. Tapi tetap merasa sampai ke rumah bingung lagi, banyak hutang gitu ya kan mungkin. Sampai rumah, aduh anak-anak gini lagi, aduh ini suami kayak gini gitu ya. Padahal itu orang terbaik kita. Pakai uang hutang, aduh itu tambah pusing lagi ya enggak? Tambah pusing lagi, baju harus sama, harus begini, aduh biar apa biayanya gitu kan. Nah itu tambah stres. Sebenarnya mungkin ibu-ibu pengen nolak tapi nggak bisa karena fitrahnya udah jauh, udah hilang. Nah di sini saya pengen
caranya itu adalah yuk kita deketin lagi fitrah kita. Kita raih fitrah kita lagi, kita ambil fitrah lagi. Ya kan? Kenapa? Ya karena kita itu nggak punya yang namanya ini loh. Ini. Jadi kita tuh boundaries personalnya tuh mengenai batasan emosi, batasan fisik, batasan seksual, intelektual, waktu dan materi ini kita nggak punya, gitu kan? Nggak punya. Nah, apa sih itu batasan emosi gitu kan? Batasan emosi ini kan kita sebenarnya diri kita sendiri itu udah paham gitu ya. Gimana sih kita ini kita tahu dulu fitrah kita. Kita dikasih sama Allah itu ada emosi. Ya nggak ada marah, boleh nggak marah? Boleh, nggak apa-apa. Marah aja, kesel aja, bilang aja gitu loh. Jangan ditahan. Hanya kita perlu menaikkan, kalau Aisyah Dahlan tuh ada levelnya. Ya nggak? Itu di tengah-tengah itu marah ke bawah sampai sedih, sampai yang paling bawah sekali itu udah udah yang di ujung itu udah yang orang tuh udah begini banget gitu ya. Ada yang kalau dari atas itu ada yang gembira, sedih, sampai yang dia semangat. Nah, gimana kita caranya menaikkan tingkat itu? Ketika kita misalnya marah, apa yang harus saya lakukan? Ketika kita misalnya lagi sedih, kita naikkan gimana? Mungkin bisa salah satunya kita mungkin curhat, mungkin kita teman-teman mungkin bisa lah punya cara untuk menghilangkan sedih. Dengerin apa? Cuma hati-hati ya teman-teman kalau curhat. Saya sih sarannya kalau curhat itu hati-hati. Nggak semua orang curhat itu baik untuk kita minta, untuk kita ngobrol gitu ya, sharing ya. Kalau teman-teman, kalau saya sarankan curhatnya kepada orang yang tepat, misalnya ke lembaga, ke sejadah, gelar sejadah itu paling tepat banget. Kalau kita nggak punya uang ya, kalau nggak yang harus ke lembaga itu rahasia banget ya. Di Indonesia kan sudah ada tuh lembaga curhat. Nah, kecuali kita sejadah, udah cukup. Jangan apa-apa dicurhatkan ke orang lain. Hehehe, aku lo kemarin begini. Hehehe, aku lo kemarin begini. Nah, itu kayaknya nggak usah deh. Itu sebenarnya batasan kita. Itu batasan kita harus tahu batasan kita gitu loh sampai di mana. Nah, kalau teman-teman kalau begini, insya Allah aman nih kayaknya gitu loh. Tenang hati, maksudnya aman untuk diri kita, tenang batin kita bahagia, mungkin kita tuanya juga akan lama. Itulah healing itu katanya kan untuk muda katanya. Oh kita harus senang mumpung masih muda, nggak tanya umur 30 udah peot, udah ini udah nggak punya, aduh duit habis nggak terasa kan gitu kan. Nah healing yang ini tuh justru malah jauh lebih muda, jauh lebih fresh gitu kan. Nah terus apa lagi teman-teman? Itu kalau batasan emosi ya. Ini batasan emosi ini sebenarnya banyak nih, aku panjang nih, ada cara dan trik-triknya juga banyak. Kemudian batasan fisik. Batasan fisik ini seperti bisa mohon maaf. Kalau saya kan sekarang udah nggak bisa salaman lagi sama. Kalau dulu laki-laki, teman aku sahabat aja cepiki merasa dia teman aku gitu ya sahabat aku. Kalau sekarang saya udah punya batasan. Misalnya begini, saya dibilang gaya bodo amat, gue kok gitu ya kan. Ya kita harus kuat gitu loh teman. Mau dibilang sombong pun ya terserah gitu kan. Itu kan persepsi. Itu udah di luar dugaan aku gitu loh. Mau bilang saya seperti apapun itu udah di luar jangkauan aku. Ya saya masa mau maksa? Kan enggak gitu kan. Yang penting saya ini punya batasan. Nah jadi saya begitu salaman mungkin begini. Itu ke laki-laki ya dibilang sombong terserah. Sampai teman saya itu, kalau cerita diri saya, sampai teman saya tuh buktiin datang ke sini dari Banyuwangi, sahabat saya. Masa sih Eva begitu sekarang, nggak mungkin bla bla bla. Datang dia, ditunjukin. Iya bener, semua udah tersebar. Sekarang orang yang teman-teman yang ini, kalau ini saya pada takut gitu ya. Ada yang menghilang, ada yang menjauh. Ya memang itu siklus. Saya pikir nggak apa-apa. Saya yakin Allah akan menggantikan. Jadi yang lebih baik, circle-nya pun nanti akan tergeser sendiri gitu loh teman-teman. Jadi kita itu yang namanya batasan. Insya Allah kalau teman-teman pakai fitrahnya dari yang udah yang sesungguhnya, itu akan enak banget deh, enak banget. Selamat datang buat Ibu Ulfa. Ibu Ulfa ya benar. Nah, itu salah satunya. Atau mungkin apa lagi ya kalau fisik, mungkin batasan kalau ke anak kita nih, anak kita ngajarin anak kita itu mungkin hati-hati ya nak, kalau ada laki-laki yang nyentuh bagian ini tolong kamu begini. Ajarin anak-anak itu untuk punya batasan, berani ngomong.
apalagi mengenai aurat ya. Misalnya kadang pakai baju gitu ya. Batasan bajumu tuh seperti apa? Gitu kan. Kamu punya batasan baju tuh bagaimana? Jangan ikut-ikutan orang lain. Nah, oh itu kan gini mah, ini kan gini bun, gitu ya. Oh iya, nggak apa-apa, itu dia gitu loh. Jadi anak itu jadi kuat nantinya. Nah itu batasan fisik. Kemudian saya percepat ya, ada batasan seksual. Kalau seksual ini adalah tentang gairah. Mungkin teman-teman ibu-ibu mungkin juga bisa ya, gairah itu walaupun terhadap suami kita sendiri pun kita ngomong, saya nggak suka kalau bagian gini. Kadang kan ada ya suami kita itu yang melakukannya itu tidak sesuai syariat. Pokoknya ini sesuai syariat lah. Kan ada ya Rasulullah yang di jamak mana ya, enggak kan gitu ya. Ada yang kesannya kayak yang di TV-TV itu loh gitu ya. Nah kayak gitu tuh kita harus punya, berani kita, jangan biarpun itu suami kita ya. Oh saya begini loh enaknya mas, saya begini loh ya, saya lebih enak begini gitu ya. Nah batasan intelektual. Nah intelektual ini pun tentang batasan wawasan. Kadang kita menerima semua masukan, semua materi kita terima, nggak semua materi itu mampu kita tampung di otak kita. Jadi misalnya kita satu-satu dulu, caranya sih, oh saya dapat materi ini, saya terapkan dulu, saya kaji dulu, oh bagus gitu ya, oh ini cocok, oh kalau enggak saya ngambil yang ini. Jadi kita punya, jadi nggak sama melulu begitu kita ketemu orang, saya begini pendapat, akhirnya berbeda pendapat. Akhirnya itu jadi ricuh gitu ya kan. Ya karena kita nggak punya batasan, merasa diri paling benar semuanya. Nah itu kalau batasan. Kalau waktu, nah ini waktu dan materi ini. Kalau waktu itu seperti yang tadi saya bilang di awal, kita tidak bisa menolak padahal kita tidak mau ya untuk kesini, kata teman kita, alah ya ini, enggak, gitu kan. Kita nggak berani nolak karena takut kita nggak ditemenin, takut dibilang sombong nantinya. Nggak apa-apa sebenarnya. Kalau kita sudah punya batasan, teman-teman tuh akan ngerti kok nanti. Itu nanti kalau udah kita kembalikan ke Allah, kita kembalikan ke fitrahnya, bukan lagi teman-teman tuh nggak akan musuhi kita kok. Allah yang akan mengirimkan hidayah ke mereka, mereka akan berbuat baik ke kita. Ingat, karena kita selama ini tuh mandangnya tuh manusia, bukan mandang Allah. Setiap kegiatan kita tuh mandangnya orang lain, bukan mandangnya kita tuh ke atas. Kalau kita niat dari saya nih ibu-ibu, saya bismillah, saya pokoknya bicara diminta, ya Allah izinkan saya untuk hari ini kayak sudah ibu-ibu, didengarkan atau tidak pun itu bukan urusan saya. Saya hanya untukmu ya Allah, saya hadir ini di sini untukmu. Entah berapa pahalanya, mungkin ada ibu-ibu yang sedang bicara di sini, yang apa itu bukan ini saya ya, saya bilang begitu sama Allah. Jadi itu tenang di batin saya gitu kan. Oh iya, saya datang dengan semangat, saya datang dengan gembira, saya datang dengan lancarkan saya bicara gitu ya, karena saya karena Allah gitu. Tujuan saya apapun saya lakukan itu begitu, walaupun ke anak, ke suami, apapun itu saya lakukan tuh hanya karena Allah. Saya nyuci mobil, aduh suami saya enak banget tidur-tiduran, nggak apa-apa. Saya karena Allah. Saya cuci mobil ini karena saya tidak akan hitung-hitungan dengan suami soal kerjaan misalnya. Saya nggak hitung-hitungan dengan anak. Karena apa? Allah yang akan mengirimkan perintah itu nanti melalui hatinya, karena kebaikan kita dengan Allah itu sudah terhubung. Itulah konsepnya fitrah itu. Itu kalau saya panjang mengulas tentang fitrah tuh masih panjang lagi yang dikaitkan dengan hal dunia. Itu ada beberapa materi untuk itu. Nah, kemudian teman-teman, itu tadi ya batasan-batasannya kita harus punya. Ini manfaatnya sekarang. Ya. Oke, sebentar lagi ya, karena kalau nggak penutup tuh enak banget, nggak klimaks ya. Nah, ini manfaatnya saya nggak akan mengulas satu-satu, ini sebenarnya manfaat bisa diulas. Jadi manfaatnya personal branding itu apa? Salah satunya meningkatkan kepercayaan diri, menguatkan nilai-nilai yang diyakini, melatih kesehatan emosional, lebih fokus pada pengembangan dan kesejahteraan diri sendiri, menghindarkan letih dan lelah fisik karena terlalu banyak mengerjakan pekerjaan, membangun kesehatan mental, meningkatkan kemandirian, semakin mengenal dirinya sendiri. Nah, ini sesuatu hal yang ada yang harus kita lakukan, ada yang enggak ya teman-teman ya. Mungkin kalau tentang urusan orang lain atau ide orang lain itu biarkanlah, kita nggak perlu terlalu respon apapun gitu ya. Kemudian yang kita pikirkan itu adalah perkataan kita, sikap kita, aksi kita. Kemudian juga kesalahan kita, mungkin ide itu yang kita harus pikirkan tuh lebih ke itu. Ya, dan ini mungkin ya ibu-ibu, ini sebenarnya egois dong kayak gitu, nggak best friend, nggak bestie, enggak, bukan berarti begitu. Kita tuh punya apa ya, ego, bukan egois, yang kita tetap berteman, kita tetap bertetangga, kita tetap ini gitu kan ya. Nah sebenarnya ajang kumpulan ini tuh sebenarnya
seminggu? Kalau saya tiap hari. Setiap hari. Nggak pernah ketemu kan? Nah, coba. Saya yakin nggak akan itu kan. Nah, sebenarnya benar tuh langsung bener loh gitu ya kan. Apa ini? Nah itu dan itu kenyataan semua dan mungkin nggak hanya di MJR loh teman-teman. Di perumahan lain pun begitu, bahkan di tempat saya pun begitu gitu di Jawa Barat sana. Tapi saya kalau soal ini saya tertarik, makanya saya membangun foundation. Saya punya foundation namanya Safa Marwah. Itu di Jawa Barat, itu saya di desa. Itu saya nikmat banget untuk keguyubannya. Tapi saya di situ sedang misi gitu ya sama beberapa teman, misi untuk mereka mengedukasi bagaimana dia berpikiran untuk lebih berintelektual gitu minimal, karena mereka nggak tahu akses untuk itu karena nggak punya biaya dan nggak punya kuota. Kalau kita kan masih ada ngeliat di YouTube materi-materi, tapi kalau ibu-ibu walaupun di kota, coba ibu-ibu buka YouTube, ada dakwah atau ada kajian atau ada ilmu, pasti di scroll, lihatnya yang lain. Waduh, pakaian ini bagus ya, makanan ini gimana ya, ini gini-gini. Nah itu, nah jadi yuk, itu karena kita kehilangan fitrah. Yuk kita minta fitrah kita ya, ibu-ibu, kita kembalikan lagi gimana caranya. Itu ada sebenarnya untuk itu gimana ya, karena itu terlalu banyak luka batin kita. Yang perlu kita hilangkan sebenarnya luka-luka batin kita untuk kita bisa menerima itu. Nah gimana caranya? Hubungi di bawah ini. Baik, terima kasih ibu-ibu. Itu sekilas ini sebenarnya saya nggak klimaks ya, karena kalau bahas ini tuh panjang.